Oke, selamat malam untuk kita semua. Sangat mengucap syukur ya karena kita boleh kembali hadir setelah 1 minggu bisa kita lewati bersama-sama dengan segala hal yang Tuhan izinkan untuk kita alami, dan baik itu yang mungkin juga menyesakan hati kita, namun kita bisa mengucap syukur bahwa Tuhan itu sungguh sangat baik. Dan untuk pertemuan hari ini adalah pertemuan kita yang kedua di tahun 2022. Dan di sesi kita pada malam hari ini dengan topik besar yaitu How are you? Dan topik kita pada malam hari ini yaitu adalah Do you have a hardened heart? Oke, kita akan segera memulai sesi kita pada malam hari ini. Untuk itu kita akan mengundang Roh Kudus untuk hadir bersama dengan kita, dan kita akan minta kesediaan dari Sister Cecilia untuk berdoa. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas izin-Mu kami semua yang mungkin tidak benar-benar sehat, tapi kami diizinkan untuk hadir dan mendengar firman-Mu dari Irene, juga dengan translate dari Natalia. Berkati mereka agar apapun yang keluar dari mereka adalah hanya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Mungkin Irene bisa segera menyampaikan sesi kita malam hari ini dengan mungkin a brief penjelasan dari sesi yang kemarin. Silakan Irene. Sorry, technical difficulty. Well, good evening, everyone. It's so good to be back with you again. Selamat malam semuanya. Saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan Anda semua malam ini. I'm so happy to see Tuti was able to join us again this week. Saya juga senang karena ada saudari Tuti yang join dengan kita pada malam hari ini. Is Tika with us this evening? I'm sorry? Tika. Apakah join ya Miranda? I will contact her. I think kayaknya belum deh. Not yet. Okay. Ask Tika to join us too, so that I think she can benefit from this Bible study just like all of us can benefit from it. Ya, seperti kita semua juga mendapatkan keuntungan dari kita mengikuti untuk pendalaman Alkitab malam hari ini. So just like what Miranda was sharing, the theme for our Bible study is how are you? Seperti yang sudah disampaikan Miranda tadi, bahwa tema besar kita adalah bagaimana kabar Anda? After we had our Bible study last week, I realized that many of us are personally struggling with what's going on deep within us. Seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu, bahwa setiap kita itu memiliki pergumulan yang sangat besar di dalam hati kita masing-masing. I appreciate the listeners that came and reached out to me and just opened up their hearts to let me know what are their struggles within them. Saya sangat menghargai para pendengar yang menjangkau saya melalui minggu lalu. Kemudian kita bisa sama-sama untuk mengetahui dan belajar apa yang digumuli oleh saudara-saudari kita. And I want you to know, every person that contacts me personally, I do pray for them all the time, every day. Dan setiap orang yang menghubungi saya secara pribadi, saya mendoakan mereka setiap harinya. And the reason why we're having this session of Bible study, because in Psalms 139, verse 23 and 24 says, alasan besar saya untuk mengadakan pendalaman Alkitab ini tertera di dalam Mazmur, Psalms 23 and 24. Di dalam Mazmur 23 dan 24. Natalia, can you go ahead and read that? Okay.
Wait a second. Di dalam Mazmur 23 dan 24, mari kita buka. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. No. I'm sorry. Psalms 139, Oke. verse 23 and Okay. 24. Oke. Di dalam Mazmur pasalnya 139 ayat ke-23 sampai ke-24. Mari kita buka. Di situ disebutkan, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. We know for a fact with everything that's going on in this world that Jesus is coming very soon. Kita tahu dengan segala apa yang terjadi di dalam dunia kita saat ini, kita tahu bahwa Yesus akan segera datang. Did I lose my... Sorry, Irene, can you do the slideshow, please? Yeah, I'm sorry. I didn't realize. Is it on now? No, yes. Okay. I'm sorry. I didn't realize it's not even on. So because we are preparing for Jesus' second coming, karena kita sedang mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua kali, we need Jesus' help to search our heart to know what is going on deep within us. Kita memerlukan bantuan Yesus untuk menyelidiki hati kita, apa yang sedang terjadi di dalam diri kita. Because we are blinded often with what's going on deep within us, we need Jesus to point out the things that offends him so that we may be able to continue with the plan of salvation that Jesus has prepared for us. Seringkali kita dibutakan dengan apa yang sedang terjadi di dalam hati kita. Oleh karena itu kita memerlukan bantuan Yesus untuk menunjukkan kepada kita apa yang sebenarnya terjadi. Supaya kita bisa ditunjukkan pelanggaran-pelanggaran apa yang seringkali kita lakukan terhadap kehendaknya. So when the Bible says the heart, jadi ketika Alkitab mengatakan hati, the definition of it is the innermost thoughts that's going on deep within us. Yang dimaksud dengan hati adalah pikiran terdalam yang sedang terjadi di dalam diri kita. Based on what knowledge am I understanding and believing? Berdasarkan pengetahuan apa yang saya mengerti dan yang saya percayai. Where we're getting our data. Di mana kita mendapatkan data tersebut. Therefore, this is what sparks our thinking. Inilah yang memercikkan cara berpikir kita. And because of that, it is also the seat of our emotion and passion, where our emotion comes from. Dan ini juga menjadi dudukan di mana perasaan dan hasrat kita itu berasal. Therefore, our heart is our core self. Jadi hati kita adalah inti terdalam dari diri kita. And if we open our Bible to Jeremiah 17, verse 9 and 10, kalau kita buka di dalam Yeremia 17 ayat 9 sampai 10, the Bible says, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? And verse 10, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. So the Bible says, because our heart is deceitful and desperately wicked, Alkitab disebutkan karena hati kita sangat licik dan lebih licik daripada segala sesuatu. Therefore, only God is the one that's able to search our heart and to show us our actions that shows the deceitful and wickedness of our heart. Oleh karena itu, hanya Tuhanlah yang bisa menyelidiki hati kita untuk memberikan balasan atas setiap perbuatan jahat yang kita lakukan. Is it perbuatan? That's not what I mean. Not perbuatan jahat. He is not punishing us for our wrongdoings. He's trying to show us our wrongdoing so that he can correct it.
Jadi Allah berusaha menunjukkan perbuatan kita yang salah supaya Allah bisa mengkoreksi agar kita melakukan perbuatan yang berkenan kepadanya. So our heart condition consists of 4 things. Jadi kondisi hati kita terdiri dari 4 hal. What am I knowing, or the knowledge that I have? Apakah yang saya ketahui atau pengetahuan apakah yang saya miliki? Which is from the data that I gather. Yaitu dari data yang kita kumpulkan. Which produces what I am thinking. Yang memproduksi apa yang saya pikirkan. Which creates my feelings. Yang menciptakan perasaan saya. And then through that it becomes my behavior. Kemudian melalui hal itu menjadi perilaku atau tingkah laku saya. The reality is every single one of us has a heart sick condition. Dalam kenyataannya setiap dari kita itu memiliki sakit hati. Not really sakit hati. A disease in the heart. Setiap kita itu memiliki penyakit di dalam hati kita. Yes, yeah, a disease in the heart. Well, it can be from sakit hati too, but all of us is sick in our heart, which needs healing. Di mana bisa saja kita memiliki penyakit di dalam hati kita yang disebabkan oleh sakit hati. Oleh karena itu kita memerlukan kesembuhan atau penyembuhan di dalam hati kita. So we're going to go ahead and talk about a heart condition which is called the hardening heart. Kita akan mempelajari kondisi hati, yaitu kondisi hati yang telah mengeras atau membatu. Let us, before we continue, let us pray one more time. Sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa sekali lagi. Father in heaven, we need the outpouring of the Holy Spirit more than ever. Bapa, kami sangat memerlukan curahan Roh Kudus-Mu lebih daripada sebelumnya. From what I have studied, dear Lord, I know that the devil is at work in trying to make us not believe your word. Dari apa yang telah Irene pelajari bahwa iblis sedang selalu berusaha agar kami tidak mempercayai firman Tuhan. Therefore, dear Lord, I need a special blessing of an outpouring of the Holy Spirit to each of our hearts. Oleh karena itu kami memerlukan berkat-Mu yang khusus ya Tuhan, agar Roh Kudus-Mu dicurahkan ke dalam setiap hati kami. Guard this meeting, dear Lord, so that the evil angel will not distract us. Tolong jagalah pertemuan kami malam hari ini ya Tuhan, supaya tidak ada gangguan daripada si jahat. And I know you have certain individuals in mind that can benefit from this study. Kami percaya setiap kami bisa mendapatkan keuntungan dari pendalaman Alkitab ini. So I ask you, dear Lord, please reach out to that person who needs this study to be able to listen to your words. Tolong jangkaulah mereka ya Bapa, supaya mereka bisa mendengarkan dan mempelajari firman-Mu. Please don't allow not one word spoken out of me or Natalia that comes from us, but every word come only from you. Kiranya setiap hal yang keluar dari mulut kami berdua berasal daripada Tuhan saja. We ask this all in the precious name of Jesus. Kami minta dalam nama Yesus. Amen. Amin. So please open up your Bible because we're going to do a Bible study based on Luke chapter 8. Mari kita buka Alkitab kita, karena malam hari ini kita akan mempelajari di dalam Lukas pasalnya yang ke-8. And I hope that you bring your notebook also so that you may be able to write notes that can be beneficial for you. Dan saya mengharapkan Anda semua juga membawa catatan Anda supaya Anda bisa mencatat apa yang penting dalam pelajaran pada malam ini. So let's go ahead and Natalia will read Luke chapter 8 verse 1 through 3. Dalam Lukas 8 ayat 1-3. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu
Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana, istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. So the Bible says Jesus came from one place to another place, sharing the good news of God's kingdom. Jadi Alkitab mengatakan bahwa Yesus berjalan keliling dari satu kota ke tempat yang lain untuk memberitakan tentang Injil Kerajaan Allah. And the good news that Jesus wanted to share is that God loves each one of us so much. Kabar baik yang ingin Yesus bagikan kepada semua orang adalah bahwa Yesus atau Allah mengasihi semua orang. And because God loves us, He wants to free us from the prison that Satan is trying to put us in. Karena Tuhan sangat mengasihi kita, sehingga Tuhan ingin membebaskan kita dari tahanan yang dibuat iblis di dalam diri kita. Therefore, as Jesus went from one place to another place, there was a group of witnesses or women that has experienced God's healing power. Ketika Yesus berkeliling dari satu tempat ke tempat lain, Yesus berkeliling bersama dengan para saksinya, yaitu orang-orang atau perempuan yang telah disembuhkan dari penyakitnya. So for example, Mary the Magdalene, who was healed 7 times from 7 demons. Ada seorang wanita bernama Maria yang disebut Magdalena yang telah disembuhkan 7 kali dari 7 roh jahat. Sometimes it takes more than one healing for us to receive true healing from God. Terkadang kita itu memerlukan penyembuhan lebih dari sekali untuk bisa menerima kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Therefore, Mary Magdalena shows us that we should never give up when we fall down again. Dan Maria Magdalena menunjukkan bahwa kita jangan pernah menyerah ketika kita jatuh kembali. And as we can see that there were other women too that was healed from their diseases, and they became a living witness of what God has done for them. Dan juga ada beberapa wanita lain yang telah disembuhkan dari penyakitnya, sehingga mereka menjadi kesaksian hidup. And as Jesus went from city to city, villages and villages, there are more and more people following him. Ketika Yesus berkeliling dari satu kota ke kota lain dan dari satu desa ke desa lain, begitu banyak orang yang mengikuti dia. Let's continue and read verse 4. Mari kita buka Lukas 8 ayat 4. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggambungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. So because there was such a great multitude of people hungry and thirsty of listening to Jesus, karena ada begitu banyak kumpulan orang yang mengikuti Yesus, yang lapar dan haus untuk mendengar firman-Nya, the way to get to their heart, Jesus started to share a parable or a story. Salah satu cara untuk menyentuh hati semua orang yang ada di sana, maka Yesus menggunakan cerita atau perumpamaan. And the parable that he shared is the parable of the sower. Dan perumpamaan yang digunakan adalah perumpamaan tentang seorang penabur. It is such an important parable that we need to study personally because it is repeated in 3 different gospels. Karena perumpamaan ini merupakan perumpamaan yang sangat penting karena diulang di dalam 3 kitab Injil. It's written in Matthew, in Mark, and in Luke. Ditulis di dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. First of all, we need to know the groundworks of why Jesus shared this story. Kita harus memahami asal mula atau dasarnya mengapa Yesus membagikan perumpamaan ini. When Jesus shared this parable, he wanted them to understand that he himself is the sower. Ketika Yesus membagikan perumpamaan ini, dia ingin agar semua orang mengetahui bahwa Yesus adalah si penabur itu.
In Matthew 13, verse 37, it says, "He that soweth the good seed is the Son of Man, which is Jesus himself." Di dalam Matius 13 ayat 37, ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, yaitu Yesus sendiri. He came to this world to sow good seed and scattered it to everywhere so that people will maybe able to receive his power. Yesus datang untuk menaburkan benih baik dan menaburnya ke segala penjuru agar semua orang bisa mendapatkan kabar sukacita ini. Because see, in every seed there is power of life. Karena di dalam setiap benih ada kuasa kehidupan. But whether or not this power of life will grow depends on where the seed lands. Bagaimana benih atau kuasa kehidupan ini akan bertumbuh, itu tergantung di mana dia itu ditaburkan. So in Luke 8, verse 5, on the first part, it says, "A sower went out to sow his seed." Di dalam Lukas 8 ayat 5 adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. And in Luke 8, verse 11, it says, "Now the parable is this, the seed is the word of God." Di dalam Lukas 8 ayat 11 disebutkan, inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. And the Bible also says that there is power, there is life in the word of God. Jadi di dalam Alkitab ini disebutkan bahwa ada kuasa di dalam setiap firman Allah. Every word of truth is received in the heart. Setiap perkataan kebenaran itu diterima di dalam hati. But it is up to us, the hearer, what we want to do with it. Tetapi itu semua tergantung dari kita atau para pendengar, bagaimana apa yang akan mereka lakukan terhadap firman tersebut. There is a choice that each one of us as a hearer needs to make. Di mana ada pilihan yang harus dibuat atau dilakukan oleh setiap pendengar. And based on the choice that we make will be the result of the power of the seed. Dari pilihan tersebut akan muncul hasilnya, yaitu dari kuasa benih firman Allah tersebut. And let's go ahead and go back to Luke chapter 8, and we're going to continue with the continuation of verse 5. Mari kita kembali ke Lukas 8 ayat yang kelima. And as he sowed, some fell by the wayside. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. The wayside, there is no soil in that place. Pinggir jalan itu biasanya tidak ada tanah di daerah tersebut. Because the soil, according to Bible, it has been trampled down. Karena tanah itu sudah diinjak-injak orang. And it continues, and because there's no soil, because there is no place for it to grow, and the birds of the air devoured it. Karena di situ tidak ada tanah di pinggir jalan itu, sehingga burung-burung di udara itu memakan benih tersebut sampai habis. Let's take a look and understand why Jesus shared this parable regarding the wayside hearers. Mari kita memahami perumpamaan ini dari sisi pendengar yang ada di pinggir jalan. Let's open our Bible to Matthew chapter 13 and verse 19, because Jesus explained it to his disciples what he meant by this parable. Mari kita buka di Matius 13 ayat 19, karena inilah yang dijelaskan oleh Yesus kepada para muridnya. So Jesus says, when anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya,
Then the wicked one comes and snatches it away what was sown in his heart. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. This is he who received seed by the wayside. That's what the Bible said. Inilah orang-orang yang seperti benih yang ditaburkan di pinggir jalan. If we look at this verse closely, kalau kita melihat lebih dekat pada ayat ini, it says that the seed was sown in the heart. Di sini disebutkan bahwa benih itu ditabur di dalam hati orang itu. But because the person does not understand it, tetapi karena orang tersebut tidak memahaminya, then the wicked one comes and snatches us away from the heart. Kemudian datanglah si jahat dan merampas benih itu dari hati orang tersebut. So the key word is they do not understand it. Jadi kata kuncinya adalah mereka tidak mengerti. In order for us to understand something, supaya kita bisa mengerti segala sesuatunya, is a process in our brain. Terjadilah suatu proses di dalam otak kita. See, in our brain, there are two masters who's always trying to be the master. Di dalam otak kita ada dua tuan yang berusaha mengendalikan kita. But the Bible says that there can never be two masters. There's only be one master. Tetapi Alkitab mengatakan tidak pernah ada dua tuan yang bisa menguasai, tetapi akan ada hanya satu tuan. So the frontal lobe and the amygdala is always trying to be the master of our thoughts. Jadi otak bagian depan dan amigdala yang berusaha mengendalikan pikiran kita. The frontal lobe is where we have judgment in regards to understanding certain things. Otak depan kita berfungsi untuk bisa memahami segala sesuatu yang terjadi. Therefore, it is where we have reasoning. Oleh karena itu, dari otak depan kita bisa mendapatkan bisa memahami atau alasan segala sesuatunya. And it's also where we control our impulses. Dan juga di mana kita mengendalikan nadi kita. And it's also where we have our social behavior of being of a person of integrity or being kind and being thoughtful. Dan juga menjadi yang menentukan tingkah laku sosial kita, di mana kita bisa tetap berintegritas di dalam kehidupan kita dan juga kehidupan sosialnya. Therefore, with all of these things, this is where we have an understanding of a knowledge that is received. Oleh karena itu, dengan otak depan kita bisa memiliki pemahaman atas segala sesuatu yang sedang kita terima atau pelajari. But the amygdala is where we have an emotional response. Tetapi di amigdala merupakan respon emosi kita. This is where we feel our emotions. Di sinilah kita merasakan emosi-emosi kita. And therefore, through what we feel, it can trigger stress hormones. Dari apa yang kita rasakan, itu bisa memicu hormon stres kita. So the frontal lobe and the amygdala is always trying to be our master. Jadi frontal otak depan maupun amygdala itu berusaha untuk mengendalikan otak kita. So when the frontal lobe is the master, which is our judgment, our reasoning, and our impulse control. Jadi ketika otak depan yang merupakan pemahaman dan pemikiran dan juga yang mengontrol seluruh nadi kita, then the amygdala becomes the slave who is under the frontal lobe. Therefore, the emotional response is under control. Maka amigdala ini yang akan menjadi budak dari otak depan, sehingga perasaan itu dikendalikan dari pemikiran kita. But when amygdala is the one that is the master,
Tetapi ketika amigdala yang menjadi tuan atau yang berkuasa mengendalikan otak kita, therefore we react by our emotion. maka kita bereaksi berdasarkan perasaan kita. The frontal lobe that is reasoning and judgment becomes the slave. Maka otak depan itu menjadi budak di mana untuk pemikiran dan pemahaman kita. Therefore, sometimes we overreact with emotion, later on realizing that we do it not out of integrity, but just so that we can release our anger, our frustration, our disappointments. Oleh karena itu, perasaan kita menjadi lebih overreacting terhadap pemikiran kita, karena kita ingin mengeluarkan rasa marah kita, rasa sedih kita, dan sebagainya. And let's go ahead and open Mark 4, verse 15, and we're going to see how Jesus explained to us what happened with the wayside hearer. Mari kita buka di dalam Markus 4 ayat yang ke-15, apa yang terjadi dengan orang yang mendengar di pinggir jalan tersebut. Can I read that? Mm-hmm. Ya. Markus 4 ayat 15, orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. So it says here specifically, whenever we hear God's good news, jadi di sini disebutkan setiap kali kita mendengarkan kabar sukacita dari Tuhan, the promises of God to protect us, to show us how much He loves us, janji-janji Tuhan di mana Ia akan selalu melindungi kita, there is Satan that is ready to immediately take away those good news from our heart. Ada iblis yang bersiap-siap untuk merampas kabar sukacita itu dari hati kita. Because in John 10 verse 10, the Bible says, karena di dalam Yohanes 10 ayat 10, Alkitab mengatakan, the thief comes only to steal and kill and destroy. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. So that is the reason why Satan is always ready whenever we are doing a Bible study, whenever we are praying, whenever we are trying to have a connection with God. Oleh karena itu, Satan selalu ada dan siap-siap ketika kita sedang menjalankan pendalaman Alkitab, ketika kita sedang berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Because what he wants to do is to steal away our hope, to steal away every good thing that we hear so that he may kill and destroy us. Karena iblis ingin sekali untuk mencuri harapan dan semua hal yang baik yang Tuhan siapkan untuk kita. And in Luke 8 verse 12, di dalam Lukas 8 ayat yang ke-12, it tells us exactly what his main purpose is. Di sini disebutkan tujuan utamanya. Lukas 8 ayat 12, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. The reason why the devil wants to take away every good news that we hear, every one of God's promises that God wants us to believe, tujuan utama iblis untuk merampas semua janji Tuhan dan semua kabar baik yang kita dengar dari firman-Nya, is so that we will be filled with doubt and that we do not trust God, and therefore we cannot be saved by his plan of salvation. Tujuannya adalah supaya kita ini selalu dipenuhi keraguan, kita tidak percaya kepada Tuhan, dan kita tidak bisa diselamatkan oleh-Nya. So let us ask this question to our hearts. Jadi coba mari kita tanyakan ke dalam hati kita, how successful has the devil been in taking away God's good news? Seberapa suksesnya iblis untuk mengambil kabar sukacita itu dari hati kita masing-masing? Because if we know
what the condition of our heart is, then we are aware what the devil is doing to us. Kalau kita mengetahui kondisi hati kita, maka kita bisa tahu apa yang iblis lakukan terhadap diri kita. See, the only way we can be one step ahead of Satan is if we know what his devices are. Supaya kita bisa satu langkah lebih maju daripada iblis, maka kita harus tahu apa yang dimiliki iblis. We need to know what are his devices, meaning what are his plans of attack. Kita harus mengetahui apakah alat-alat atau rencana-rencana yang digunakan iblis untuk menyerang kita. Because we are in a spiritual battle. Karena kita di dalam pertempuran spiritual. And the only way we can win this spiritual battle is if we know what are the tactics or the plans of the enemy. Supaya kita bisa memenangkan pertempuran spiritual ini, kita harus mengetahui taktik strategi dari musuh kita. And this is what 2 Corinthians 2 verse 11 says, lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices, is the last part of the verse. Dan disebutkan di dalam 2 Korintus 2 ayat 11, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita harus mengetahui alat-alat apa yang digunakan oleh iblis. So we need to be aware what his tactic is, so we need to see what is the condition of our heart. Kita harus benar-benar mengerti taktik yang digunakan iblis supaya kita bisa mengerti kondisi hati kita. The wayside heart is a heart that has been hardened. Jadi orang-orang yang di pinggir jalan ini adalah orang-orang yang hatinya sudah membatu atau mengeras. And it is actually a response of a self-defense. Ini merupakan suatu respons terhadap perlindungan atau pembelaan terhadap dirinya sendiri. Remember we talked about the 4 core of what a heart is all about? Ingat dengan arti hati itu yang sesungguhnya yang ada 4 hal tadi. So we're going to take a look at every heart condition that we're going to see what does our heart consist of so that we understand if we do have a hardened heart. Jadi kita harus memahami di dalam hati kita itu terdiri dari 4 hal yang sudah disebutkan di awal, supaya kita bisa memahami apakah hati kita ini sudah mengeras. So let's take a look and examine if this is our actions. Mari kita memeriksa apakah ini yang menjadi tindakan kita. Whenever you hear God's word, setiap saat kita mendengarkan firman Tuhan, when you hear God's promises, ketika Anda mendengar janji-janji Tuhan, is it easy for you to reject it saying, oh, it cannot be for me? Dengan mudahnya Anda menolaknya dan berkata bahwa ini bukan untuk saya. It's for somebody else, but it will not be for me. Firman ini adalah untuk orang lain dan bukan untuk diri saya. Therefore, whenever we read God's promises, there is doubt because there is unbelief deep within us. Sehingga ketika kita membaca janji Tuhan, kita muncul keraguan dalam hati kita sehingga kita tidak mempercayainya. I know I experienced this myself. Saya tahu karena saya pernah mengalami ini sendiri. Many years ago when I was in the mission field way out in the jungle of the Philippines, beberapa tahun yang lalu ketika saya melayani di Filipina di tengah-tengah hutan. And in order to get to this place, it takes airplane from Manila, bus to go into the bigger town of this area, and then we still have to take a jeepney to the smaller village. Then we have to walk 3 kilometers to get to this camp. Dan ketika kami harus sampai ke hutan tersebut, kami harus naik pesawat dari Manila, naik bus, kemudian naik jeepney, kemudian kami masih harus berjalan 3 kilometer lagi.
This is just to show you how hard it is to get to the spot that we were at. Ini untuk menunjukkan betapa sulitnya kami harus bisa mencapai tempat ini. But believe it or not, I was still able to work from this remote village through a Wi-Fi. Dan yang sangat luar biasanya, saya masih tetap bisa bekerja menggunakan Wi-Fi dari desa yang terpencil ini. So that was the only way I can communicate was through email with my family back home in California. Sehingga saya bisa berkomunikasi dengan keluarga saya di California dengan email. Because the signal was so bad for telephone calls, it's hard to actually have a phone conversation. Karena signalnya tuh sangat terbatas, sulit untuk bisa berkomunikasi by telepon. And so one morning, as I was opening my laptop, I received an email that my dad had a stroke. Dan pada suatu pagi ketika saya membuka laptop saya mendapat email bahwa ayah saya kena stroke. Immediately, I wanted to react by just going home. Langsung reaksi saya adalah saya ingin segera pulang. I was in so much turmoil because I had a responsibility of teaching a class, and I was in the middle of it in our training place. Saya memiliki begitu banyak gangguan karena saya harus menyelesaikan pengajaran atau training yang sedang saya lakukan. But yet I wanted to be at home in California for my dad, thinking that it may be my last time of being with him. Dan pada waktu yang bersamaan saya berpikir saya harus segera pulang karena ayah saya kena stroke dan bisa saja ini waktu terakhir saya bersama dengan ayah saya. So as I was contemplating this and discussing this with my family, my husband and my children, dan ketika kami sedang berdiskusi membicarakan hal ini dengan keluarga dan juga suami dan anak-anak saya, I remember Kyle was only 10 years old at that time. Saya ingat Kyle baru berusia 10 tahun pada waktu itu. And he said, "Mom, don't you think that God will do what is best for Opung Doli?" Kemudian Kyle berkata, "Ibu, bukankah Tuhan pasti akan melakukan yang terbaik untuk Opung Doli?" And when I heard that, I was angry. Dan ketika saya mendengar hal itu, saya sangat marah. I was angry because I was thinking that, I need to be in control. Saya marah karena saya merasa sayalah yang harus mengendalikan ini semua. Because he was saying, Kyle, who was 10 at that time, that says, "Mom, since God knows what's best for Opung Doli, let it go and let God be in control of the situation." Kyle yang baru berusia 10 tahun pada waktu itu berkata, kalau Tuhan tahu yang terbaik untuk Opung Doli, lepaskanlah, serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan dan percayalah Dia yang akan bertindak. But the way I interpret what Kyle is saying, tetapi saya menangkap apa yang dikatakan oleh Kyle pada waktu itu adalah is that it's okay for my dad to die. Adalah nggak apa-apa kalau misalnya ayah saya itu meninggal. Therefore, I was angry. Oleh karena itu, saya menjadi marah sekali. Therefore, I rejected God's words of promises that says that He will do what is best for me and for my dad. Oleh karena itu, saya menolak semua janji Tuhan dan percaya kepadanya bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik untuk ayah saya. And in reaction to what I am thinking and I'm feeling, I had a criticizing spirit of being angry to my son, who is just trying to help me. Dan sebagai reaksi dari apa yang dikatakan oleh anak saya menjadi marah dan mengkritik semangat anak saya dengan kemarahan dan kepahitan dari diri saya. Do you have a criticizing spirit of always looking at the negative of every situation? Apakah Anda memiliki roh yang selalu mengkritik dan melihat segala sesuatunya dari sisi yang negatif? Do you also only see the negative of people? Apakah Anda selalu melihat sisi negatif dari setiap orang? Even with our children. Bahkan kita melihat itu juga dari anak kita sendiri.
Do we always look at the things that they are doing wrong instead of seeing the things that they are doing right? Apakah kita selalu melihat anak-anak kita melakukan hal-hal yang salah dan bukan hal-hal yang baik yang mereka lakukan? Do we also always look at our husband and see all the things that they have done wrong instead of appreciating what they have done right? Apakah kita juga selalu melihat sisi negatif yang keburukan-keburukan yang dilakukan suami kita daripada menghargai segala kebaikan yang suami kita lakukan kepada kita? Do we always look at the God's word with doubt because we didn't think that it will be good enough for me? Apakah kita selalu melihat firman Tuhan dengan penuh keraguan dan tidak mempercayai bahwa itu akan baik bagi kita? The reason why we are doing this is because of what we are feeling deep inside. Alasan utama mengapa kita melakukan hal ini karena apa yang kita rasakan di dalam hati kita. It's because maybe we are feeling a deep sadness of grief within us. Mungkin kita merasakan kesedihan yang amat sangat dalam atau merupakan suatu kedukaan. Now more than ever, the whole world is experiencing deep grief. Dan saat ini dunia kita itu sedang merasakan kesedihan yang amat sangat dalam. Because each one of us has lost a loved one through this pandemic. Karena banyak di antara kita yang kehilangan orang yang kita kasihi karena pandemi ini. I don't know exactly the exact number, but there are millions of death that has occurred because of COVID. Saya tidak tahu angka yang sebenarnya, tetapi terjadi kematian dalam jumlah jutaan. And with just one person who died, it affects at least 5 people and more than 20 people the most. Di mana terjadi kematian dari satu orang itu akan mempengaruhi minimal 5 orang dan paling banyaknya itu mempengaruhi sampai 20 orang. Because it could be our friend, our parents, our spouse, our child, someone that we love so much. Karena bisa saja itu terjadi pada teman kita, pasangan, orang tua, ataupun orang-orang yang sangat kita kasihi. And in Psalm 6 verse 3 and 6 through 7, the Bible says, di dalam Mazmur 6 ayatnya yang ketiga dan juga ayat yang ke-6 sampai 7 dikatakan, dan jiwaku pun sangat terkejut, tetapi Engkau Tuhan berapa lama lagi? And verse 6, lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku, dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. And verse 7, mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. So it says sakit hati, because in Indonesian, in the English, it says, my eyes waste away because of grief. Ya, kalau di dalam translasi, it's different. In bahasa Indonesia, it's sakit hati, but in English translation, matanya itu karena kedukaan, menangis karena kedukaan. Yes, exactly. So because we are feeling deep sadness, the word of God that's trying to penetrate to us is unable to go through because we're holding on to our sadness. Karena kita mengalami kesedihan yang amat sangat dalam, sehingga firman Tuhan itu tidak bisa masuk atau meresap ke dalam hati kita, karena kita masih bertahan terus terhadap kesedihan yang sangat dalam itu. And then another reason why the understanding cannot penetrate to our feeling is because maybe we're feeling shame. Dan alasan lain mengapa pemahaman firman Allah itu tidak dapat masuk ke dalam hati kita, karena kita merasakan malu yang amat sangat dalam. Let's take a look at Romans chapter 7, and we can go ahead and read verse 15, 19, and 23. Mari kita buka Roma 7, ayat yang 15, 19, dan 23. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat,
tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. It seems like I'm always failing because what I don't want to do, I do. Seakan-akan saya selalu gagal, karena apa yang tidak ingin saya lakukan, malah saya lakukan. And verse 19 says, Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. I say that I am not going to be angry anymore, but the first thing that comes out of my mouth is a criticizing spirit. Saya tahu bahwa saya tidak ingin marah lagi, tetapi hal pertama yang keluar dari mulut saya adalah saya mengkritik orang lain dengan jahatnya. And verse 23 says, Ayat 23, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. I am a prisoner of my own actions. Saya menjadi tahanan akibat semua perbuatan saya. Every time I try to do what is right, I ended up doing what is wrong. Saya berusaha melakukan apa yang baik, tetapi pada akhirnya saya melakukan apa yang salah. Therefore, I am so deep in shame of myself, of my failures. Oleh karena itu, saya sangat malu dengan diri saya dan semua kegagalan saya. Therefore, because I'm focusing on my negative action, I condemn myself. Oleh karena itu, karena saya selalu fokus pada tindakan saya yang selalu salah, saya menghukum diri saya. Even Paul understood what this self-condemnation is. Bahkan Rasul Paulus mengerti yang hukuman terhadap dirinya sendiri ini. And he says, what a miserable person that I am. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, aku manusia celaka. See, these are the feelings that the devil wants us to dwell upon and want us to always constantly think about. Ini adalah perasaan yang selalu diinginkan iblis agar kita selalu merasa bahwa kita hidup di dalam semua kegagalan dan hal-hal yang buruk ini. Therefore, because this is what our focus, then we become so angry. Karena ini menjadi fokus kita sehingga kita menjadi sangat marah. And our words of anger comes out. Sometimes it surprises when we don't even realize how deeply angry we are. Dan kata-kata kemarahan itu keluar tanpa kita sadari bahwa di dalam hati kita itu kita sebenarnya amat sangat marah. Like for example with me, I had no right to be angry to my son Kyle, who was just trying to comfort me. Seperti halnya saya, tidak sepatutnya saya marah kepada anak saya yang berusaha memberikan penghiburan kepada saya. Here I am as a mother who is trying to teach my son to study the Word of God, to believe the Word of God, to have God as a part of his life. Di mana sebagai seorang ibu, saya berusaha mengajarkan anak-anak saya tentang firman Tuhan, supaya mereka percaya kepada firman-Nya dan menjadikan Tuhan sebagai bagian dari hidupnya. But yet my action towards him who's trying to comfort me is anger. Tetapi tindakan saya kepada dia yang berusaha menghibur saya adalah suatu kemarahan. And these feelings, these emotions are being controlled by the amygdala, who now becomes a master of our thoughts. Perasaan dan emosi-emosi ini dikendalikan oleh amigdala yang sedang menjadi tuan di dalam otak kita. Therefore, in Proverbs 14, verse 16 on the last part, and Proverbs 14, verse 17 on the first part, it says, oleh karena itu di dalam Amsal 14 ayat 16b yang terakhir dan 17a yang awal disebutkan, but a fool rages and is self-confident. So instead of me being confident in God, I was thinking that I need to be in control. Tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Sedangkan di Alkitab disebutkan merasa percaya diri.
Dibandingkan kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, malah kita berusaha mencari kepercayaan diri dari diri kita sendiri. And then verse 17, it says, a quick-tempered man acts foolishly, which is the way I was acting towards my son. Dan di dalam ayat 17 disebutkan, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, seperti yang saya lakukan terhadap anak saya. And then Proverbs 29, verse 22 says, dan di dalam Amsal 29 ayat yang ke-22 disebutkan, go ahead, Natalia. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. See, if we are not realizing what the devil is doing to us, kalau kita tidak menyadari apa yang sedang dilakukan oleh si jahat terhadap diri kita, examine what our actions are. Kita harus memeriksa tindakan-tindakan kita. Am I easy to get into an argument with somebody? Apakah saya mudah untuk bertengkar atau terlibat dengan argumentasi dengan orang lain? Am I always looking at the negativity of what is being spoken about in a sermon that I hear, or even the word of God that I am trying to understand? Apakah saya selalu melihat dari sisi negatif dari setiap firman yang disampaikan atau hal-hal lain yang sedang disampaikan? See, the reason why we were feeling all of these negative emotions that I just shared, alasan utama mengapa kita merasakan perasaan-perasaan negatif yang kita sampaikan tadi, because in the thinking of a hardened heart, karena di dalam pemikiran hati yang mengeras itu, if God is good, kalau Tuhan itu baik, if God is love, kalau Tuhan adalah kasih, then why do bad things happen to me? Mengapa banyak hal buruk terjadi pada diri saya? See, when we are angry, when we are sad, we're always asking the word why. Ketika kita sedang marah, ketika kita sedang sedih, hal pertama yang selalu kita tanyakan adalah mengapa? Why did Kenneth get cancer? Mengapa Kenneth mengidap kanker? Why did my dad had a stroke when I am trying to serve God? Mengapa ayah saya kena stroke ketika saya sedang mau melayani Tuhan? Why is God punishing me when I'm trying to do good for him? Mengapa Tuhan menghukum saya ketika saya berusaha melakukan hal yang baik untuknya? This thinking of why and why and why is the one that actually deepens our negative feelings of grief, anger, shame, self-condemnation, and bitterness. Hal-hal negatif inilah yang terus memperdalam perasaan negatif kita sehingga memunculkan perasaan sedih kita, marah, dan perasaan untuk selalu berusaha menghukum diri kita sendiri. And the reason why we're thinking this way, dan alasan utama mengapa kita berpikir seperti ini, is because of the data that we are gathering. Adalah karena berasal dari data yang sudah kita kumpulkan. And this data that we are gathering is actually lies that the devil is telling us. Karena data yang kita kumpulkan itu berasal dari kebohongan-kebohongan yang disampaikan oleh iblis kepada kita. Because when we allow our emotion to be in control instead of our reasoning and judgment of our frontal lobe, karena kalau kita mengizinkan emosi kita mengendalikan kita dan bukannya otak depan atau pemikiran kita, then it is easier for us to believe the lies of the devil. Maka kita akan menjadi lebih mudah untuk mempercayai semua kebohongan dari iblis. And the devil tells us through his lies that these bad things happen to me because I am not worthy of good. Jadi membuat kita mempercayai kebohongan iblis, yaitu bahwa semua hal buruk yang terjadi pada dirimu ini adalah karena Anda tidak cukup baik. Because I am a failure. Karena Anda adalah suatu kegagalan. I can never do what is good. I'm always doing what is wrong.
Karena Anda tidak akan pernah menjadi orang baik karena Anda selalu melakukan apa yang salah. Therefore, I am not lovable. Oleh karena itu, saya tidak layak untuk dikasihi. So to protect my heart, Jadi untuk melindungi hati saya for further disappointments, dari kekecewaan lebih lanjut lagi, from all this knowledge that I listen to and I believe, dari semua pengetahuan yang saya dengar dan saya percayai, my heart becomes hard. hati saya menjadi keras. And the only way a hardened heart can be softened is to be melted by love. Hati yang keras itu hanya bisa dilembutkan dengan kasih yang mengalir. And Romans 5 verse 5 says, Di dalam Roma 5 ayat 5 disebutkan, now hope does not disappoint. Roma 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan. Sometimes we feel that our situation is hopeless. Terkadang kita berpikir bahwa situasi kita ini tidak memiliki harapan. We can never understand the reasons why. Kita tidak pernah bisa memahami alasannya mengapa. But all God wants is to heal our heart. Tetapi yang Allah selalu inginkan adalah menyembuhkan hati kita. Instead of understanding the reason why, just allow him to heal our heart first. Daripada berusaha memahami alasannya mengapa, tetapi Allah ingin menyembuhkan hati kita terlebih dahulu. Therefore, the first step, let us hope that God can do something to our heart. Oleh karena itu langkah pertama adalah kita berharap bahwa Tuhanlah yang akan menyembuhkan hati kita. And the Bible continues saying, because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. Dan ayatnya dilanjutkan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. We can only receive God's love through receiving the Holy Spirit. Kita hanya bisa menerima kasih Allah apabila kita menerima Roh Kudus itu di dalam hati kita. But it is not our first work, but it is God who's first worked in us by pouring out the Holy Spirit in us first. Itu bukan usaha kita yang pertama, tetapi usaha Allah lah yang pertama menjangkau kita untuk mencurahkan Roh Kudusnya kepada kita. And in 1 John 4 verse 19, the last part, it says, we can only love because he first loved us. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan bahwa kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. So the only way we can love, the only way we can be melted is if we first allow God to love us. Jadi supaya kita bisa mengasihi terlebih dahulu dan supaya kita bisa terbuai oleh kasih-Nya adalah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jesus came to this world Yesus datang ke dunia ini with the hoarded love of eternity. That means with all the love that he can give. Dengan segala kasih yang bisa dia berikan kepada kita semua. He wants to show each one of us how much he loves us, how much God the Father loves us by being here as a human to go through our life the way we go through our life. Dia ingin menunjukkan betapa besarnya kasih-Nya kepada kita semua, sehingga dia mengambil wujudnya untuk menjadi sama seperti kita, yaitu menjadi manusia, dan mengalami apa yang kita lalui seperti saat ini. Have you ever been betrayed? Apakah Anda pernah dikhianati? By someone who loved you so much, who you love so much? Oleh seseorang yang amat sangat Anda kasihi dan orang tersebut juga mengasihi Anda? Well, Jesus has been betrayed too, so he knows how you feel. Dan Yesus juga pernah dikhianati, sehingga dia tahu apa yang Anda rasakan.
Have you ever felt that you have been shamed by other people because they have put you down? Apakah Anda pernah dipermalukan oleh orang lain yang telah merendahkan Anda? Well, Jesus has felt that too because he was accused of doing something that he didn't do. Dan Yesus juga pernah merasakannya karena Yesus dituduh untuk melakukan hal buruk yang tidak pernah dia lakukan. Every emotion that we feel, Jesus understands because he can identify with those emotions. Semua perasaan yang kita miliki, Yesus mengerti karena Yesus bisa mengidentifikasikan semua perasaan yang pernah dia lalui itu. Therefore, he wants to heal our hearts from the inside out with his love. Oleh karena itu, Yesus ingin menyembuhkan hati kita dari dalam dan luar dengan kasih-Nya. And the only way we can be healed is if we receive his love. Dan salah satu cara supaya kita bisa disembuhkan olehnya adalah ketika kita menerima kasih-Nya. So that we can reveal his love. Supaya kita bisa mencurahkan atau mengungkapkan kasih-Nya itu. And so that we can impart it, is reveal, because reveal and impart is different. Reveal is like showing out, right? Yeah, just showing it, and impart is to give. Okay, understand. Kalau Tuhan ingin kita terlebih dahulu menerima kasih-Nya, dan kita bisa menunjukkan kasih-Nya dari diri kita sendiri terlebih dahulu, dan kemudian yang terakhir adalah kita meneruskan atau membagikan kasih itu kepada sesama kita. So the only way a hardened heart can be softened is if we receive God's love now. Jadi salah satu cara untuk bisa melembutkan hati yang sudah mengeras adalah ketika kita menerima kasih Allah terlebih dahulu. The only way the devil cannot be successful in taking away the seed of God's love is if we want to receive God's love. Salah satu cara supaya iblis tidak merampas benih baik yang diberikan Allah kepada kita adalah pertama kita harus menerima kasih Allah terlebih dahulu. So we're going to go through 4 simple steps of how to receive God's love. Jadi kita akan pelajari 4 langkah mudah bagaimana caranya menerima kasih Allah. So that we may be able to soften the hardened heart. Supaya kita bisa melembutkan hati yang sudah mengeras. Number 1, pray for God to pour his love to you. Yang pertama, kita harus berdoa agar Allah mencurahkan kasih-Nya kepada Anda. And let me tell you, I too struggle with this. Dan saya katakan bahwa saya juga berjuang dalam hal ini. Every single morning, I have to wake up. The moment I wake up in the morning, my first thoughts and my first prayer is, Lord, pour out your love to me right now. Hal pertama yang saya selalu lakukan pada pagi hari adalah saya berdoa dan berkata kepada Tuhan, Tuhan curahkanlah kasih-Mu kepadaku. And see, the Bible also says for us to pray continuously without ceasing. Dan Alkitab juga mengajarkan agar kita berdoa yang berkelanjutan tanpa berhenti. So whenever bad thoughts come to me, the first thing that I do is, Lord, pour out your love to me so that I can take away these negative thoughts that's trying to overcome my thinking. Dan ketika pikiran buruk berusaha untuk datang kepada kita, saya selalu berdoa, Tuhan curahkanlah kasih-Mu supaya aku bisa menghalau pikiran buruk ini jauh daripadaku. Just because I also do Bible study, it doesn't mean that the devil does not tempt me by thinking that God does not love me. Karena saya memberikan pendalaman Alkitab ini bukan berarti iblis juga tidak menggoda saya. Oleh karena itu saya harus terus berdoa kepadanya. And then what we need to pray also is for us to appreciate God's love. Dan alasan utama mengapa kita harus berdoa agar kita menghargai atas kasih-Nya kepada kita. Sometimes we take God's love for granted. Terkadang kita menyia-nyiakan kasih-Nya kepada kita. For example, yesterday, sebagai contoh kemarin,
Monday is always my busiest day with our business that we have. We have a home business. Hari Senin merupakan hari yang selalu sibuk karena kami memiliki usaha keluarga. And because I was so busy with what I needed to do, I wasn't able to meet my daily goal and what I need to do in my business. Karena saya sangat sibuk sehingga saya tidak bisa mencapai tujuan harian saya dalam usaha kami. So last night, as I was just trying to de-stress from the day's hecticness, dan semalam saya berusaha untuk menurunkan stres saya dari kesibukan sepanjang hari. I started to complain to my husband. Saya mulai mengeluh kepada suami saya. You know, I work so hard and it seems like the result is not there. Saya mengeluh, saya berusaha sangat keras, tetapi hasilnya itu kok kayaknya nggak ada ya. And my husband instantly remind me, look how God has taken care of us. Kemudian suami saya langsung mengingatkan saya, lihatlah betapa Tuhan sudah menjaga kita. He has provided for all of our needs. Tuhan sudah menyediakan segala keperluan kita. You are able to do business, but yet you're able to do ministry too. Tuhan sudah memberkatimu dengan usaha dan juga sudah memberkatimu juga bisa melayani orang lain. Sometimes when we are so focused on our problem that we cannot open our eyes and appreciate how God has blessed us. Terkadang ketika kita fokus pada masalah kita membutakan kita tidak melihat bagaimana Allah telah memberkati kita. And number 2, we need to study and memorize scriptures that shows how much God loves us. Yang kedua adalah kita harus mempelajari dan menghafal ayat Alkitab tentang kasih Allah. If we do not fill our thoughts and gather data for our knowledge from the Word of God, the devil will do his part in putting his data in our thoughts. Kalau kita tidak melakukan bagian kita, yaitu mengumpulkan data-data dari firman Tuhan, maka iblislah yang akan mengambil bagian itu. So, take one Bible verse that you can memorize for a whole week and continue to meditate and study that verse to reaffirm that God loves you. Ambillah satu ayat untuk seminggu yang bisa Anda hafalkan, kemudian Anda bermeditasi dengan ayat tersebut tentang apa kasih Tuhan di dalam kehidupan Anda. And as you study just this one verse, you'll be amazed how God will really show you in a practical way of how much He loves you. Hanya dengan satu ayat sederhana ini, Anda akan terkagum dengan bagaimana Allah mengasihi Anda dengan caranya sendiri. So that for you to be able to continue to focus on God's love, write a journal about how He has shown His love to you. Supaya Anda bisa fokus terhadap bagaimana Allah sangat mengasihi Anda harus memiliki sebuah jurnal atau buku tentang kasih Allah. Every time I do my Bible study, I have my own personal journal. Setiap saat saya memiliki pendalaman Alkitab, saya memiliki jurnal pribadi saya sendiri. Because unless I write it down, I forget. Karena kalau saya tidak mencatatnya, maka saya akan melupakannya. And since I write it down, I can always come back to it the next time whenever I need some encouragement to look at it and to remind me what I have studied. Karena saya telah mencatatnya, setiap saat saya bisa kembali untuk melihat kata-kata kekuatan dari apa yang pernah saya catat. And number 4, the last part of it. Dan nomor 4, bagian yang terakhir. 1 John 4 verse 11 says, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 11 dikatakan, Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. We need to actively share God's love.
kita harus secara aktif membagikan kasih Allah. One of our business is that we sell through Facebook Marketplace. Salah satu usaha kami adalah kami menjual melalui marketplace di Facebook. And in Facebook Marketplace, sometimes you get these people who say that they want to meet you and you made an appointment, but then they don't show up. Dari marketplace di Facebook ini, terkadang orang-orang tersebut tuh mau bertemu dengan kita, tetapi ketika mereka bilang ingin bertemu, tapi mereka tidak pernah datang. So yesterday, there was this lady who first canceled appointment with me to meet last Friday. Jadi ada seorang wanita yang membatalkan untuk bertemu secara fisik dengan saya pada Jumat lalu. And then she says, you know what, let's go ahead and meet on Sunday. Kemudian dia bilang, ayo kita ketemu aja lagi hari Minggu. But then she canceled out on me also on Sunday. Kemudian dia batalkan lagi yang kedua pada hari Minggu itu. And so finally she says, oh, let's go ahead and meet at 5 p.m. on Monday afternoon. Kemudian dia membuat janji lagi, yuk kita ketemuan hari Senin sore pukul 5. And during this time, because it is the third attempt, I was already discouraged. I said, oh, you know what? This lady is not even real. She's not even serious. Dan karena sudah 3 kali mencoba dan gagal bertemu, jadi saya tidak berharap akan bertemu dengan wanita ini. So at 4:30, I texted her and I asked her, are we still meeting? Dan pukul 4.30 saya mengetik pesan kepada dia dan bertanya, apakah kita tetap bertemu? And I told her the car that we're going to be at so that she can identify us. Dan saya katakan mobil apa yang akan kami gunakan supaya mereka bisa mengidentifikasi kami. And then I asked her, what car will you be driving so that I can identify her? Dan saya bertanya mobil apa, warna apa yang Anda gunakan supaya saya bisa mengetahui bahwa itu Anda. At 4:50, she didn't respond. Pada pukul 4.50 dia belum merespon. And so I told my husband, should we even go? Because this lady has canceled on me 2 times. Dan saya bertanya kepada suami saya, apakah kita harus pergi? Karena dia sudah membatalkan saya 2 kali sebelumnya. And you know, I appreciate my husband so much because he is such a good partner for me who reminds me these things. Saya sangat menghargai suami saya karena suami saya ini selalu mengingatkan saya akan hal-hal ini. And he says, honey, remember, love thinketh no evil. Dan suami saya mengatakan, sayang ingatlah bahwa kasih tidak pernah memikirkan hal yang buruk. So you need to be there even though you don't even know whether or not she will be there. Dan suami saya katakan bahwa saya harus berada di sana walaupun belum tentu orang tersebut akan ada di sana. Because don't think about the evil, what that person is going to do, but only think the good that they are going to go ahead and commit with the appointment. Jangan berpikir tentang hal buruk yang akan dilakukan, tetapi berpikirlah tentang hal yang baik dari pertemuan ini. And so I grudgingly went to the appointment at 5 o'clock. Dan saya sambil komplain, saya tetap muncul dari pertemuan pukul 5 itu. And sure enough, she was there. Dan ternyata dia ada di sana. She recognized the car that I said I was going to be in, so she immediately approached us. Dia mengenali kendaraan yang akan saya gunakan. Uh-oh, did we lose Natalia? No, yes. Oh, okay, sorry, I thought I lost you. And then, do you know that I came to realize that she just lost her husband? Ternyata wanita ini baru saja kehilangan suaminya. And because yesterday was Valentine's Day, dan kemarin adalah hari kasih sayang, she was overwhelmed with so much grief and sadness because she just lost her husband 2 months ago. Dia dipenuhi dengan rasa kedukaan dan kesedihan yang amat sangat dalam karena dia baru saja kehilangan suaminya 2 bulan lalu. And she started opening up to me about how much she missed her husband, how she's feeling lonely and sad. Dan dia mulai membuka dirinya bagaimana dia sangat merindukan suaminya, dia sangat kehilangan dan sedih.
And then at that moment, immediately I repented for my evil thoughts towards her. Dan langsung saya bertobat dari pikiran buruk saya terhadap wanita ini. And I prayed, Lord, please help me to show your love to her. Dan saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong curahkanlah kasih-Mu supaya saya bisa menunjukkan kepadanya. And I don't know why, but I started hugging her. Saya tidak tahu mengapa dan saya langsung memeluk wanita ini. And as I hugged her, I could feel that she needed that tender touch of another human being just understanding what she's going through. Dan ketika saya memeluk dia, saya bisa merasakan bahwa wanita ini sangat memerlukan kelemah lembutan dari sentuhan seorang manusia yang bisa mengerti keadaannya. I prayed for her. Saya berdoa untuknya. And with tears from her eyes, I could tell that she truly appreciated the prayer. Dan dari air mata yang berlinang, saya tahu bahwa dia mengerti akan doa saya. And then after we came home from our appointment, dan ketika kami pulang dari pertemuan kami, she sent me a text and says, "Can I just be your friend?" Dan dia mengirimkan pesan kepada saya, bisakah saya menjadi teman Anda? I just need someone to be able to share what's going on in my heart. Saya memerlukan seseorang di mana saya bisa mencurahkan apa yang sedang saya rasakan di dalam hati saya. See, each one of us can be used by God to share God's love. Di sini kita belajar bahwa setiap dari kita bisa digunakan oleh Allah untuk menunjukkan kasih-Nya. And as we share God's love, it will melt our hardened heart and we will be able to receive more of God's love. Ketika kita membagikan kasih-Nya, kita bisa melembutkan hati kita yang mengeras ini. The only way we can have Jesus' love implanted deep in our hearts, salah satu cara supaya kita bisa memiliki kasih Allah yang diimplankan di dalam hati kita, is if we believe what He says in His Word. Adalah ketika kita mempercayai dalam setiap firman-Nya. Jeremiah 31 verse 3 says, "Yes, I have loved you with an everlasting love. Therefore, with loving kindness," Jesus says, "I have drawn you." Di dalam bahasa Indonesia translasinya agak berbeda, jadi saya akan mentranslate dari ayat bahasa Inggris ini. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku yang menarikmu daripadaku. So every time we are feeling down, Jesus is always trying to draw us with His loving kindness. Setiap saat kita terjatuh, Yesus selalu berusaha untuk menarik kita dengan kasih-Nya yang sejati. Stop believing the lies of the devil. Kita harus berhenti mempercayai semua tipuan dari iblis that tries to tell us that God doesn't love us and that God is not good. Yang selalu berkata bahwa Allah tidak mengasihi kita dan Allah tidak baik untuk kita. It is, remember, the birds that try to take away and eat up the seed that is trying to be planted in our heart. Ingatlah burung yang berusaha memakan benih itu yang akan ditanamkan di dalam hati kita. We have the power to shoo away the birds. Kita memiliki kuasa untuk mengusir burung-burung itu by holding on to God's love. Dengan terus bertahan kepada kasih Allah. By believing that Jesus loves us. Dengan terus percaya bahwa Yesus mengasihi kita. And accepting God's love by receiving it. Dan menerima kasih Allah dengan kita menerima kasih-Nya. My prayer is that you will be able to experience God's love so that our hardened heart can be melted by God's love. Doa saya adalah agar kita semua bisa menerima kasih-Nya supaya dengan kasih Allah bisa mencairkan hati kita yang keras ini. May God bless you.
Tuhan memberkati Anda. Amin. Waktu tepat menunjukkan pukul 9 malam. Ya, I jadi am so sorry. I know this was so long, but there's just so much to cover. So sorry. Saya rasa semua kita sangat bersyukur ya, betapa kita diingatkan kembali gitu ya. Jadi kadang kita tidak terpikir gitu, tidak sadar bahwa ternyata ada sisi dari hati kita yang perlu dilembutkan ya. Saya mencari kata-kata yang lebih positif. Ya, perlu dilembutkan, dan pada malam hari ini kita mendapatkan tadi 4 langkah itu ya. Dan kalau saya secara cepat saja, saya jadi teringat ini, Irene, 4 langkah ini 3 perabot di dalam bilik suci. Ada altar of incense ya untuk pedupaan, untuk kita berdoa. Ada table of shewbread, ada roti sajian yang adalah firman Tuhan, dan juga 7 candlesticks ya, 7 kaki dian. Di mana hal itu memang sebenarnya untuk kita bisa bukan menangkal atau menjalani kehidupan ini adalah benar. Kita sudah di-equip ya, diberikan peralatan itu, atau bukan peralatan kali ya, perlengkapan ya. Perlengkapan itu adalah firman Tuhan, berbicara dengan Tuhan, dan kita juga harus menjadi terang. Karena kalau kita hanya belajar atau kita hanya one way communication, berdoa terus, kita tidak bisa mendapatkan ataupun juga merasakan, bahkan di dalam kita menjalankannya, ini sebenarnya hati yang keras ini, boleh saya bilang ini juga adalah satu perjalanan proses ya di dalam kehidupan kita, yang mana untuk kita terus hidup itu kan kita berjalan terus naik mendekati kepada Tuhan ya, karena kita berdoa itu bukan Tuhan yang turun, tapi kitalah yang akan dinaikkan untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Jadi saya memvisualisasikannya adalah pada saat kita ingin lebih dekat kepada Tuhan, hati kita itu lebih lagi dibersihkan lagi, jadi lebih sungguh-sungguh lagi. Dan kiranya satu hal yang tadi juga saya tersentil, teringatkan lagi bahwa adalah sangat seringkali kita sangat cepat untuk kayak Irene tadi ya, 2 kali ditolak gitu. Kayaknya kan secara automatically itu adalah ini orang serius apa enggak sih gitu. Jadi ada evil thought. Sementara kita mengingat kalau kita belajar ataupun kita mengenal Tuhan kita, dia tidak punya evil thought sama sekali. Walaupun dia menciptakan kita, dia tahu loh, dia manusia ciptaannya dia itu, bahkan malaikat bisa berkhianat kepada dia. Tapi disitulah ya Irene yang saya juga lihat bahwa once kita berpikir negatif, seringkali hal-hal yang negatif itu kayak kita jadi magnet untuk mengabsorb itu semua. Jadi once kita tahu hati kita itu mulai mengeras gitu ya, disitulah saya rasa we need to identify ya. Kalau hati kita ini ada apa? Nah, kayak Irene bilang, kita tidak bisa mengidentifikasi kalau kita tidak punya atau kita tidak merasakan kasih Allah itu tadi lagi. Jadi kayak running in a circle ya. Kalau semua itu dasarnya adalah kembalilah kepada kasih Allah. Itu yang bisa saya pick up, karena dari situlah setelah kita identifikasi dan diulang lagi tadi ya di Ministry of Healing, bahwa dengan kasihnya itu kita menerima sehingga kita bisa menunjukkan dan kita bisa membagikan. Dan saya rasa dengan kita membagikan, jadi kita tidak fokus kepada hati kita yang keras, tapi kita berfokus kepada Sang yang bisa melunakkan hati kita. Bagaimana dengan yang lain? Mungkin ada yang punya pengalaman ya Irene ya, bisa mungkin ya punya sakit hati, ataupun juga yang success story lah, yang mungkin akhirnya merasakan bahwa iya, balik ke kasih Allah itulah ternyata yang bisa menyelesaikan atau heal, mengobati gitu. Bagaimana rasa sakit itu ya. Apalagi biasanya yang nyakitin kita adalah orang terdekat kita ya.
Kalau orang lain mungkin nggak sakit-sakit amat, tapi kalau orang yang kita percaya, orang yang dekat sama kita, someone that we love, itu rasanya luar biasa. Seperti Yesus ya, udah dia yang menciptakan, yang diciptakan malah menyakiti dia gitu. Oke, ada mungkin yang mau berbagi, walaupun sudah jamnya lewat, tapi masih kita kasih kesempatan ya, karena ini memang penting ya, Irene ya, untuk kita kembali kepada diri kita, supaya kita juga bisa melayani orang yang ada di sekeliling kita. Halo, Mem. Mem Sisil sudah buka ini, silakan Mem. Udah dengar ya? Udah kedengaran. Oke, jadi awalnya mungkin untuk yang lain juga ya. Jadi ini setengah ya, testimoni gitu kan. Saya itu termasuk yang soft heart in the first place. Jadi gampang terenyuh, lihat film sedikit nangisnya sampai banget gitu. Lalu jadi saya nggak suka lihat film Korea karena mata saya pasti bengkak. Dan itu nggak usah lah gitu, repot gitu. Jadi kemudian kalau orang yang seperti itu dihianati, betrayed, itu kita nggak bisa langsung yang, oh iya aku kan Kristen, nggak bisa ya. Jadi memang agak ada denial gitu, istilahnya yang lebih parah dari saya, yang istilahnya yang kayak di penjara lah gitu kan ya. Itu kok nggak apa-apa ya, saya kok diginiin gitu, lebih parah. Jadi pasti hatinya mengeras tuh iya. Kemudian setelah itu mau ke psikolog manapun, baca buku apapun, cynical, tidak akan bisa. Jadi itu memang after that tuh really God grace. Jadi kalau Tuhan kasih itu, dia akan kasih kayak balancing ya. Tapi kita memang harus open heart. Jadi yang aku alamin itu sih. Jadi memang benar-benar grace ya. Jadi saya buka hati lagi, tapi dengan speed saya ya. Jadi saya nggak langsung cepet-cepetan buka hati, kan enggak. Tapi saya benar-benar with my speed gitu. Jadi pelan-pelan. Kemudian saya nanya nih, apa ya yang kira-kira mau disampaikan dari cobaan ini, contoh kayak gitu. Kemudian harus cari the bright side of the story. Kemudian more curious. Jadi orang lain itu yang experience the same with me, apa ya, bisa dapat. Mungkin kalau saya harus ngalamin setahun gitu kan, tapi kalau mamanya Tuhan kasih blessing sama orang yang ngalamin ini bisa 2 bulan dan itu karena ketemu saya, why not gitu. Nah itu kan sebetulnya testimoni ya. Nah testimoni ini saya harus curious lagi untuk menggali firman Tuhan. Jadi jangan sampai testimoni saya ini mempermalukan Tuhan. Jadi karena saya tidak bisa jawab. Jadi ya itu kan karena kamu. Iya sih. Udah, itu kan sia-sia gitu loh. Istilahnya saya ngalamin up and down tapi juga nggak kepake gitu karena saya males untuk equip my story with God, because everything have to blanket with God, because it's not me gitu kan. Jadi harus kembali ke Tuhan. Nah itu memang need the curious ya, be curious, kayak sponge gitu kan. Lalu put our life as a living witness and ask God, what after this? This is like adventure, like every decade you must have a different challenge, and kayak COVID, jadi kadang-kadang ya udah dihadapin aja gitu. Soalnya kalau mamanya dibawa serius kan jadi besar gitu. Jadi tapi nggak gampang, saya tahu itu. Cuma memang yang lebih parah itu banyak dengan kompleksiti yang untung gua nggak di sana ya gitu. Jadi istilahnya cari bright side of the story. Paling nggak kalau nanti untung taunya sekarang gitu. Kalau taunya ntar kayak gimana gitu kan. Yang ada kan yang orang meninggal kena kecelakaan pesawat, ternyata contoh nih datang yang ngeklaim dia istrinya 4. Jadi kan maksudnya dia taunya tuh setelah gitu loh. Jadi kan lebih parah lagi gitu. Jadi ya Tuhan pasti punya waktu yang tepat. Kenapa sekarang? Taunya nggak nanti atau kemarin-kemarin. Thank you.
Oke. Terima kasih Ma'am Sisil. Mungkin satu lagi, ada nggak yang pernah punya pengalaman? Tadi kan Irene katakan bahwa ayo kita coba hafalkan satu ayat untuk 1 minggu ke depan. Mungkin ada yang punya pengalaman pada saat ada sesuatu yang terjadi, langsung itu yang namanya memori dari ayat-ayat yang firman Tuhan itu. Jadi kayak kalau di kartun-kartun ada yang si iblis dan ada si angel gitu ya. Mungkin ada yang bisa sharing, boleh silakan. Sorry Mem, tambahan. Ini yang diomongin Mem Irene tadi kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan, Mem. Oh, nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Oke. Jadi ini buku saya. Mungkin harus background-nya dulu. Jurnal ya, Mem? Iya, jurnal. Jadi ini semua, ini saya kan juga ke mana Pendeta James kan, yang itu saya juga tulis di sini. Gitu. Tapi kalau memang merasa kurang, saya browsing di internet. Thank you. Ya, itu tadi salah satu contoh yang dari jurnal ya. Nah, kalau mungkin ada yang contoh dari ayat, yang misalnya mau sebel, totonya disuruh kasih gitu. Atau tapi ada yang punya kasus yang lebih parah mungkin, tapi sudah selesai, yang mau di-sharingkan, karena itu pasti adalah kekuatan juga bagi kita ya. Jadi bisa kita lihat bahwa bersama dengan Tuhan, yang kita bilang nggak mungkin, terlalu sakit hati saya, terlalu mungkin bertahun-tahun bahkan ya, tapi hanya oleh karena kasih Tuhan itu sajalah, maka semua itu mungkin. Seperti yang tadi di awal, Irene juga katakan, waktu menceritakan mengenai Maria Magdalena ya, di Lukas 8 ayat 1-3 itu dikatakan bahwa jangan pernah kita juga menyerah. Ada yang mau sharing? Oh, Kak Mei, silakan Kak. Selamat malam semua. Malam Kak. Menarik juga ya. Tapi saya memang benar-benar ini terjadi. Jadi ceritanya ada bapak yang dia ini belum lama bertobat. Terus pagi-pagi dia datang ke tempat saya jam kurang lebih 8:30 lagi ya pagi. Dia biasa panggil saya Bunda. Dia bilang, Bun, saya sakit. Saya bilang, oh iya, kamu maksudnya bapak ini mukanya merah banget. Jadi, enggak lama tambah merah. Saya bilang begini, kebetulan dekat dokter. Jadi saya langsung, ayo kita ke dokter. Jadi sudah pada saat ke dokter bilang begini, oh ini harus langsung, dia bilang harus ini dibawa ke ini nih, ke Taliwang. Kebetulan saya kan tinggal di daerah yang Maluk, artinya desa lah ya. Jadi karena pengobatannya itu dia mesti di rumah sakit besar. Tahu enggak apa yang dia sampai dia sakit itu? Dia minum Comix 24 bungkus dengan M150 2 botol. Itu yang membuat dia dia hampir meninggal. Jadi waktu itu saya keselnya minta ampun. Keselnya begini, Bapak ini maaf ya, waktu itu ya saya kecewa. Aduh, Bapak ini sudah orang sederhana, menyusahkan juga orang-orang di sekitar, termasuk saya. Dan saya waktu itu jengkel karena Bapak ini banyak membuat suatu hal-hal yang boleh dikatakan banyak negatifnya. Dan waktu saya tahu dia seperti itu, saya marah, saya kecewa sekali sama dia. Dan waktu saya kecewa, Bapak ini dokter bilang, mana ini? Dia harus segera bawa ini ke rumah sakit yang besar ini. Siapa yang mau temani dia? Kebetulan ada pendeta. Istrinya nggak ada. Istrinya itu ada kerja, kebetulan sudah telepon, dia bilang begini, dia perjalanannya 1,5 jam. Sementara Bapak ini sudah harus bawa. Tiba-tiba tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba saya ingat ayat Kolose 3:23, apapun yang engkau lakukan,
Lakukan dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan bukan manusia. Aduh, saya langsung, tapi saya marah, dia bilang gini, Pak Tono, ini namanya Pak Tono ya. Saya juga mau bilang kan sebenarnya rahasia namanya ya, tapi kan Pak Tono banyak ya. Dalam Pak Tono dengar baik-baik ya. Saya lakukan ini bukan untuk Pak Tono, tapi saya lakukan untuk Tuhan. Tapi marah-marah. Jadi saya marah-marah. Terus sepanjang perjalanan dia pegang tangan saya, Bun, saya kira-kira mau meninggal atau enggak? Berdoa banyak. Aduh, jadi saya jawab itu, tapi agak kecewa, kesal banget. Jadi sepanjang jalan saya, aduh Tuhan, saya sudah salah banget ya. Saya ingat ayat ini, tetapi saya kecewa banget ini Bapak ini. Tetapi apa yang terjadi sepanjang jalan itu saya merenungkan, saya minta maaf. Terus akhirnya saya lakukan lagi ulang pas sudah mau tiba di rumah sakit besar. Akhirnya saya yang akhirnya memilih untuk nyawa, saya harus tolong dia. Artinya saya harus ikut rombongan ambulans. Jadi saya bilang ke dokter waktu itu, ya udah dok saya. Terus pendeta bilang begini, oke, saya menyusul ya dari belakang. Iya pendeta. Jadi ya sudah, saya lebih dulu dengan ambulans. Dan itu yang saya ingat ayat itu, yang saya maksudnya mau bagi ke Bapak Ibu bahwa dan ada rahasianya. Jadi waktu saya di ambulans itu, selama perjalanan itu, saya memang ditamplak sama Tuhan. Kamu maksudnya benar apa yang kamu lakukan, tapi ingat baik-baik. Kan Tuhan bilang juga, belajar padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Pikul kuk yang kupasang, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Aduh Tuhan, saya langsung, Pak Tono minta maaf ya, tetapi lain kali jangan begitu ya. Tapi jadi saya ditamplak ayat, tapi saya juga itu sama dia. Yang penting di sini, ini yang saya tidak pernah bisa lupa seumur hidup. Apa yang terjadi? Pada saat saya selesai tolong dia, pas pulang, nggak lama, cuma setengah jam, dia tertolong sekali. Dan pada saat dia tertolong, ya kita pulang lagi. Jadi Bapak ini akhirnya pulang lagi dengan saya ke tempat saya dengan pertolongan yang ya boleh dikatakan itu sekilas dia tertolong lah. Tahu enggak apa yang terjadi? Ini kesaksian yang luar biasa. Saya sampai di rumah, tiba-tiba saya dapat telepon dari Bali bahwa anak saya kecelakaan. Dan anak saya kecelakaan, tahu enggak apa yang baru tiba di rumah. Dan mereka cuma kasih tahu begini, Mes, sabar, kuat, Ryan kecelakaan. Bapak Ibu, anak saya cuma satu. Jadi waktu saya dengar itu, dan kata-katanya cuma seperti ini, dan Ryan harus segera operasi. Hari ini tidak bisa tunggu kamu. Aduh, saya pokoknya langsung. Dan akhirnya di situ ada pendeta sampai berteriak, Tuhan, tolongin, maksudnya kuatkan saya. Karena memang ya sekuat-kuatnya kita kalau dengar anak seperti itu, memang aduh. Dan apa yang terjadi sesampai saya, jadi hari itu besoknya berapa jam kemudian saya harus berangkat ke Bali. Dan perjalanan dari saya ke Lombok itu lumayan karena waktu itu kapal cepat itu sudah berangkat dan saya harus lewat kapal yang maksudnya lewat darat yang lain 6 jam. Dan sepanjang perjalanan saya ingat, aduh Tuhan, saya ingat kejadian Pak Tono, saya ingat semua. Dan akhirnya tibalah saya di Bali. Pada saat di Bali, sebelum saya di Bali, baru mau naik pesawat, dapat telepon lagi dari Bali. Wah, waktu telepon dari Bali, saya sudah, aduh, apa ini? Saya sudah memang betul-betul, saya cuma kasih tahu ke Tuhan, saya sudah nggak bisa ngomong. Saya hanya sepanjang perjalanan doa Bapa kami terus. Saya nggak bisa ngomong lagi. Jadi pada saat saya itu mungkin orang kaget, mungkin ada duka. Ini belum duka, tapi saya sudah memang udah nggak tahu mau buat apa. Sampai di Bali, pendek ceritanya, sampai di kamar Ryan. Ryan sudah selesai operasi. Oh, waktu saya mau naik pesawat, teman saya telepon, kamu nggak usah. Ada kabar satu. Sorry, kami tidak bisa tunggu orang tuanya karena Ryan harus sesegera mungkin untuk operasi.
Dan mereka nggak tahu kenapa Ryan harus operasi. Saya sudah nggak mampu mau tanya itu. Tetapi yang mereka tahu, kami akan dampingi terus Ryan. Namanya Ryan anak saya. Jadi pas sudah sampai di Bali, yang luar biasanya, jadi waktu saya turun dari pesawat, saya naik taksi yang di airport, kok bisa dapat taksinya baik luar biasa. Dan saya sudah nggak mampu mau bawa koper saya pun, saya sudah nggak mampu. Yang bawa ini bapak ini, yang taksi ini. Ibu turun saja, ibu nanti saya dampingi. Jadi dia bawa dan sampai di kamar Ryan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Waktu saya lihat Ryan, loh mana selang-selang yang saya membayangkan itu dia. Wah, dia penuh dengan mungkin apa ya? Karena baru selesai operasi. Tetapi saya lihat, loh, udah ada semua. Ryan sementara tidur dan ada anak-anak muda jemaat Haleluya waktu itu menunggu. Dan teman-teman saya sudah nggak ada karena saya tibanya sudah malam. Dan pendek ceritanya, tahu apa yang terjadi? Setelah saya bercerita dengan Ryan cerita, jam yang sama yang saya tolong Pak Tono itulah kecelakaan Ryan. Dan tiba-tiba ada yang malaikat yang menolong Ryan. Dan sampai saat ini kami nggak tahu siapa. Ryan bilang ada satu bapak-bapak yang menolong Ryan, Mama. Karena Ryan waktu itu naik motor. Ryan mau cari jalan tikus. Jadi Ryan harus ikut di belakang dan itu nggak ada orang sama sekali. Dan ada satu orang menolong Ryan. Jam yang sama. Jadi yang saya tampilkan benar-benar itu yang saya akhirnya sekarang ini saya jadi misioneri. Untuk bukan karena Ryan, tetapi bahwa kita belajar bahwa apapun yang kita lakukan, jangan pernah kita lakukan itu untuk manusia. Kita gagal total. Tapi kita lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Jadi akhirnya Yohanes 3 ayat 30 ya, Tuhan yang di depan, kita yang di belakang. Dan itu sangat sukacita sekali. Nah ayat ini jadi gambaran, jadi kekuatan bagi saya, dimanapun saya berada, saya selalu ingat ayat ini. Apa yang mesti lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan akhirnya dalam pelayanan, saya cuma mau kasih ingat, bahwa satu kesombongan yang kita pegang, satu titik, hancur saudara dan saya. Karena itu akan membawa kita ke kesombongan-kesombongan yang lain, yang itu akan membuat kita akan jauh. Kita pikir kita sudah dalam pelayanan kan, karena kan pelayanan tidak menjamin kita mau selamat ya. Tapi karakter kita itu yang akan membentuk kita untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Tapi itu terima kasih karena sudah minta dan saya ingat itu. Terima kasih. Saya ingat Irene karena itu menjadi pengalaman saya yang berharga seumur hidup saya. Tuhan memberkati. Amin ya Kak. Jadi Kakak ini temporarily tidak mengeraskan hati ya. Karena saya bisa mengeraskan hati ya. Udah ini Bapak suka bikin yang aneh-aneh, suka melakukan yang negatif, bikin kesel. Tapi itulah luar biasanya firman Tuhan ya yang diingat. Wah, jadi mesti makin banyak lagi nih perbendaharaan ayat-ayat di dalam diri kita ya. Oke, Irene mungkin ada yang mau disampaikan, ditanggapi ataupun juga closing statement. Well, I appreciate Ma'am Cecilia and also Ibu Mesti, who's always encouraging us with their personal experiences. Saya sangat menghargai Ibu Cecilia dan juga Ibu Mesti yang selalu mendukung kita dengan pengalaman-pengalaman pribadi mereka. And from your experience, I came to understand that whatever happens to us, God always has a plan for our good. Terlepas dengan segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan selalu memiliki rencana yang baik untuk diri kita masing-masing. Just like I know Ma'am Cecilia is still going through her own personal journey, but always remember
all things work together for good for those who love the Lord, according to Romans 8, verse 28. Sesuai dengan apa yang saya tahu dengan apa yang terjadi pada Bu Sisilia dengan perjalanan hidupnya, tetapi yang menjadi kekuatan kiranya berasal dari ayat Roma 8 ayat 28. And Ibu Mesti, I can definitely identify with what you went through because that has happened to us also with our kids. Saya tahu apa yang dialami oleh Ibu Mesti karena saya juga mengalami apa yang terjadi pada anak saya. But you and I have experienced that God is faithful and that God is good and He always takes care of our family. Dan kita tahu bahwa Allah itu selalu menjaga dan mengasihi keluarga kita. No matter what situation happens in our life, always remember that God loves us and He does work for our good. Terlepas apa yang terjadi dalam kehidupan kita, ingatlah bahwa Allah sangat mengasihi kita dan Allah terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. And just to give you a conclusion of my dad's situation regarding the story that I was sharing, because I based my trust on God instead of on circumstances. Dan apa yang terjadi pada cerita ayah saya ketika dia kena stroke, ketika saya mendasarkan kepercayaan saya kepada Tuhan dan bukan pada situasi dan kondisi saya, I took the advice of my 10-year-old son saying, trust God, He will do what is best, and I need to continue with my responsibility in training our medical missionary training group. Dan saya mengambil nasihat dari anak saya bahwa saya harus percaya kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan yang bekerja untuk yang terbaik untuk ayah saya, dan sambil saya terus menjalankan tanggung jawab saya untuk memberikan pelatihan kepada misionaris kesehatan. God did His part by doing an amazing healing on my dad that for some reason that stroke did not have a permanent damage at all. Dan Tuhan menjalankan bagiannya yang amat sangat luar biasa sehingga ayah saya itu tidak memiliki cacat yang permanen akibat stroke-nya tersebut. So in conclusion, dan kesimpulannya, no matter what circumstances you're going through personally in your life, terlepas situasi kondisi apapun yang sedang Anda alami dalam kehidupan Anda, know and believe that God loves you with an everlasting love. Percayalah dan ketahuilah bahwa Allah mengasihi Anda dengan kasih-Nya yang kekal. And through loving kindness, He will constantly try to draw us to Him. Dan dengan kasih kebaikan-Nya, Dia akan terus menarik agar kita selalu lebih dekat kepadanya. And Miranda, should we go ahead and conclude with prayer? Yes, please. Tapi ada permohonan doa di sini untuk Mem Sisilia dan ada untuk Anissa, anak dari Pak Adi yang pasca operasi. Kemudian I have several names. Ada Mas Yani, ya tadi pagi my cousin got stroke. Ada Selfie, juga dia yang harus bersiap untuk another operation di kepala. Dan juga ada Sister Yani yang masih belum sadar juga ya, sudah 2 bulan ini. Okay, thank you. Irene, sorry, tadi saya sempat ngobrol sama Anastasia untuk Amanda ya. Kita doa karena sepertinya tumornya membesar. Okay. Thank you. Okay. Let us pray. Dear Heavenly Father, you are a God of love, and you are our Father who loves His children with your amazing love and grace. And Father, through the circumstances that happens in our life, we often doubt your love. We often doubt your goodness. Therefore, it's easy for the devil to tell us lies that you don't love us and that you are not a God who is good.
And Father, therefore, all God's promises and even scriptures sometimes doesn't penetrate in our heart because our heart is filled of sadness, shame, condemnation, anger, bitterness, because we focus on our problems and our circumstances. But dear Lord, through the reading that we've just studied, your Bible, your word, we realize that it is the devil that wants to steal our joy, steal our peace, steal our hope, so that he may be able to kill and to destroy each one of us. But Father, we praise you, for you are a God who is good, and you are a God who is much stronger than the lies of the devil. We ask for you to please penetrate our hardened heart with your love. So Father, right now, we have opened up our hearts so that the Holy Spirit can pour out your love to each one of us, so that we can no longer be imprisoned by our negative thoughts, but we can be filled with your love that melts away our sadness, our anger, our bitterness, and that we may be able to experience love, joy, and peace that can only come from you. And Father, there are many people who are hurting right now through physical ailment. For example, Amanda, that we have been praying for so long with her fight with cancer. Father, please be with her. And also Istra and Ibu Ella that are fighting with cancer. Father, please help them to be strengthened by your love and your grace. Please also be with Selfie, who is about to have operation, and Mashyani, who just had a stroke, and Sister Yani, who is still in a state of coma. And please be with Anissa also, who is about to have operation. Father, you know the needs of these people, and also all the people that we have prayed for last week in regards to their health situation. Father, please continue to be with them. Help them to see your power of healing, because, dear Lord, you are still the greatest physician of all physicians. And please continue to be with Ma'am Cecilia with her spiritual journey with her family. You know what is going on with their family. Father, please continue to strengthen her, to help her to realize that you are a God who will never leave her nor forsake her. And please continue to be with each of our family. Help them, Lord, to see the love that we have in our heart, your love that can shine through, so that through our actions, we may be able to win other souls for your good and for your glory and for your kingdom. So, Father, please bring to each of our heart a person that we can invite for next week, so that we may be able to see another heart condition that realizes that we are in need of you. So, Father, please be with us throughout this week. Help us to hold on to your love. Help us to receive your love, so that we may be melted with your love. We ask this on the precious name of Jesus. Amen. May God bless you, and thank you for being with us. And I'm so sorry it went too long, but I hope that you receive the blessings of God's word. Until next time. Bye all. Selamat malam. Thank you. Thank you semuanya. God bless you. Thank you. God bless. Thank you again, Natalia, for always being faithful in translating for me. And thanks, Mir. Thanks, everyone. Thank you for the sermon. God bless you all. Thank you semua, Tante Sandri. Thank you. Kak Mei, Tante Vera, Priska, Tante Tandra, bye, Tante Kak Gladys.